Nani? Sao lên bạn đi? Oleh chẳng. Lo mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang anak pemulung bernama Hayatisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Abid Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di antaranya klinik asuransi sampah, Inve, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Abid Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRX The Birth of World's Year Sustainability Improvement Award dari kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Abid Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Abid Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Abid Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur tidak tara kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, kemampuan sehingga bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin tidak mengenal Allah, tapi dengan rahmat karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya Islam ini. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kemuliaan bagi kedua orang tua kita. Masih semangat ibu-ibu? Oh iya, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ya, pertama salam hormat saya buat Ibu Yati, Ibu Iis, Pak Henry, Pak Sugeng, Pak Erik ya, dan Bapak Ibu semua yang sudah punya semangat luar biasa ya. Hari ini saya akan sedikit aja mungkin cerita tentang beberapa hal yang penting sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan ya anak-anak didiknya supaya bisa memiliki prestasi yang semoga bisa jauh lebih dari apa yang saya capai. Next. Jadi next again please. Next. Hal pertama yang harus dilakukan itu menemukan potensi anak-anak didik kita Bapak Ibu ya. Ada dua teori yang bisa dipakai. Yang pertama namanya divine calling. Ini teori dari dosen di Harvard University namanya Tal Ben Shahar ya. Jadi kalau kita prinsipnya kerjakan yang disukai, kuasai dan bermanfaat. Jadi ketika kesukaan kita bertemu dengan ketangguhan kita, lalu kita fokus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan yang kedua, ikigai. Ini teori paling populer kedua di Jepang Bapak Ibu. Dia lihatnya 4 hal, apa yang disukai anak-anak, apa yang dia kuasai, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan apa yang bisa menghasilkan rezeki buat dia di kemudian hari. Buktinya apa Dr. Gamal? Saya suka 3 hal Bapak Ibu ya. Saya suka inspirasi, suka wirausaha sosial, dan suka buat program kesehatan. Waktu kuliah saya datang ke ruangan dosen saya bilang, "Dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter."
Sampai saya terbawa mimpi Bapak Ibu. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian ya. Gamal Nabi Said, Indonesia. Finalis show Narodny Artis Ikhlas, Alexander Panayota. Ini bukan nari atau nyanyi Bapak Ibu ya. Tapi memberikan inspirasi ke 25.000 orang dari 150 negara. Next. Dan kuncinya apa? Kerjakan yang disukai. Ya prosesnya panjang ya. Yang penting kita tahu potensi anak-anak, lalu bantu dia mengerjakan itu. Dan yang kedua, ibu-ibu, saya buat program untuk bantu warga kurang mampu supaya bisa berobat. Next. Ini gak kebayang tiba-tiba dikasih penghargaan berbagai negara dunia, misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medical joined us on the stage for the prize ceremony. What is the Oke, next ya, sedikit. Dan mau tahu cara instannya Bapak Ibu meraih itu? Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya ya. Jadi harus sabar. Innallaha ma'as sabirin ya. Wa malazatu ila badata. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi kalau anak-anak kita nyaman, dia tidak akan bisa tumbuh. Kalau dia mau tumbuh, dia harus mau tidak nyaman. Dan pertolongan Allah Bapak Ibu, saya tidak menyangka tiba-tiba diundang Raja Charles untuk makan malam, dikasih beasiswa di Cambridge University ya, 3 kampus terbaik di dunia. Lalu yang bawah itu John Kerry ya, itu sekretaris negara Amerika Serikat. Termasuk mungkin sering dengar Rusia Ukraina perang. Nah dulu saya diundang ke teh sore ya sama Presiden Rusia dan diberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa. Apa hikmahnya Bapak Ibu semua? Saya sama Bapak Ibu sama anak-anak kita ya, yang masih kecil sama-sama orang Malang gitu. Tapi Allah berikan pertolongannya. Apa hikmahnya? Kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Saya yakin Allahul Latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Kalau kita lillahi ta'ala, kita betul-betul mau menolong orang, maka saya yakin Allah akan menolong kita dengan cara yang begitu indah dan tidak pernah kita bayangkan. Langsung ke World Vision yang begitu. Saya yakin gak ada anak yang malas Bapak Ibu ya. Jadi gak ada anak yang malas. Yang ada itu orang yang belum menemukan why, alasan mau melakukan sesuatu. Saya pun walaupun penghargaannya banyak, karena kalau saya gak suka sesuatu, saya gak ingin ngerjain. Tapi kalau saya sudah menemukan alasannya ya, why-nya, itu saya punya motivasi. Jadi why atau alasan itu kaos ya, sebab, belief, keyakinan yang mendorong kita melakukan sesuatu. Nah, apa sih motivasi saya kok bisa sampai mendapatkan penghargaan dunia? Ini kisah nyata. Seorang ibu usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi Bapak Ibu. 46 tahun bukan mau S2 S3. Ibu ini ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Ditanya sama anak-anaknya, Mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian Mami di atas sajadah. Nah, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau presentasi Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus ibu-ibu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan itu memberikan kepercayaan diri yang luar biasa buat anaknya ya. Sampai akhirnya anaknya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, tepuk tangan buat ibu saya ya. Jadi ayah dan ibu saya berkorban banyak buat saya Bapak Ibu ya. Ayah saya itu jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD ketika saya masih di madrasah, saat itu ada tugas ngetik dari sekolah. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Sampai satu momen mahal dalam kehidupan saya, waktu subuh di ruang tengah keluarga, ketika saya terima email dari Cambridge University, itu saya saksikan wajah kebahagiaan dan kebanggaan. Jadi I had something like, saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dulu kiai saya berpesan, 1 di antara 3 amal yang Allah cintai
itu anak yang berbakti pada orang tua. Dan satu di antara dua azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim, itu anak yang durhaka pada orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Saya yakin dengan sepenuhnya ya, prestasi yang saya capai hari ini bukan semata-mata karena kerja keras saya, tapi karena pengorbanan, doa dari kedua orang tua kita. Dan saya yakin bukan saya saja kan, betapa banyak kita di sini yang menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi kadang kita melupakan itu ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu yang mungkin sekarang berkesempatan wisuda ya Al-Quran ya, itu pasti membawa banyak kebahagiaan ya, rahmat, kemuliaan dan kebanggaan bagi kedua orang tuanya ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih boleh langsung yang ke Habibie ya, Mbak Sui. Oke, ini karena singkatnya waktu kita agak sedikit cepat ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi mungkin yang sebelumnya boleh ya, dan Muhammad Al-Fatih. Ini salah satu kisah anak muda yang menjadi idola saya Bapak Ibu. Dan semoga bisa jadi contoh buat anak-anak muda kita sekarang ya. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu Bapak Ibu terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu memotivasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub Al-Ansari usia 80 tahun gagal, Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun Al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya, mengazamkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan Bapak Ibu ya. Beliau bawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang. Tapi apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak ya Bapak Ibu. Kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 21 tahun ini? Jadi Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih kumpulkan pasukan itu sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akhir balik? Silahkan duduk. Tidak satu pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akhir balik? Silahkan duduk. Sebagai pasukan yang mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian
yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah. Dan dia membuktikan, ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan yang bagian spiritual ya. Okay. Oh, yang boleh Pak sudah? Itu boleh, lanjut ya. Next. Jadi kalau Bapak Ibu makan bakso, makan pentol dulu apa tahu dulu? Tahu. Kenapa makan tahu dulu Ibu? Yang enak di akhir ya. Betul ya. Jadi dunia itu pun demikian ya. Surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia kan. Bangun jam 2-3 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, harta, pikiran buat kebaikan. Kalau masuk neraka kan nggak subuhan, bangun jam 8 gitu ya. Terus tawaf di mall ya, sa'i sampai lantai ke-7 ya, ke shopping ya. Nggak pernah ibadah gitu. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang dulu tidak kita sukai menjadi kita cintai. Dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal yang kita mungkin dulu tidak sukai menjadi kita cintai. Next ya. Next. Jadi kita mungkin membenci detik-detik saat kita harus belajar ya, saat yang lain senang-senang ya. Mungkin kita membenci detik-detik saat kita harus beribadah setengah malam walaupun ngantuk sekali gitu. Tapi itu layak kita lakukan Bapak Ibu untuk menjalani sisa hidup di dunia dan akhirat dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Next. Mungkin langsung ke spiritual. Oke. Oh, baik, Habibi. Nah, ada satu contoh teladan buat kita Bapak Ibu waktu next ya. Next oke, nomor 58. Ya. Jadi ini teladan saya waktu kecil. Dulu waktu kita kecil mungkin Bapak Ibu masih ingat orang tua kita kalau bilang apa? Nak, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie, ya kan ya. Nak, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Di rumah-rumah orang tua seperti itu. Nah, saya sangat mengidolakan beliau. Saya bersyukur beliau pernah undang saya ke rumahnya Bapak Ibu. Beliau kumpulkan 9 anak muda, disebut namanya kelompok 45. Terus saya Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, kenapa? Why? Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka adalah awal dari segalanya. Jadi yang Habibie luar biasa Bapak Ibu. Dan ini yang Habibie langsung cerita sama saya dan gak banyak yang tahu bahwa Ibunda Ainun itu adalah lulusan terbaik SMA Jakarta Jawa Barat saat itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya, pelayanan terbesar saya untuk bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi dari Habibie saya belajar ya bahwa Ibunda Ainun ya, ibunya, istrinya ya, ibu dari anak-anaknya itu memberikan kontribusi yang besar ya. Jadi saya yakin pemimpin besar itu lahir dari rumah-rumah kita ya. Dan yang terakhir pentingnya spiritual ya. Next. Kalau katanya Cak Nun itu kan jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati ya. Betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Jadi saya yakin bahwa orang yang paling berakal itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Next. Ini kisah sahabat saya, ibu-ibu. Saya tulis di buku saya. Saya mimpi tentang beliau 5 kali. Anaknya Masya Allah sekali ya. Sahabat saya, bahkan dulu saya masih ingat waktu masih kuliah, pindah kos-kosan itu, saya naik motor dan Satria dulu saya antarkan sampai 5 kali mondar-mandir. Beliau lulusan pondok pesantren, lalu kuliah di kedokteran Brawijaya. Ketika kuliah, beliau mengurus musola fakultas kami, lalu beliau buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman di kedokteran yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari, saya mendengar kabar ketika itu beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Waktu itu saya di IGD Rumah Sakit Celagat ya. Lalu saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Ibu-ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering ngajar di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang sering ngajar di musola itu kah? Ya. Jadi sahabat saya dikenal
dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan ya. Lalu bagaimana dengan kita ya? Semoga perjalanan kaum saya ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Next. Dan ini mungkin Bapak Ibu ingat ya, ini viral sekitar 1 bulan lalu, seorang ustazah yang saat itu memberikan ceramah di salah satu masjid di Jakarta. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Iya, tentunya itu memberikan banyak hikmah ya. Beliau mungkin meninggal dalam keadaan ya sedang tilawah, tentunya itu menjadi kerinduan ya banyak manusia Bapak Ibu semua ya. Terakhir Bapak Ibu ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur untuk memberi minum masyarakat kan? Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang ditanami 1.550 pohon kurma. Separuh buat fakir miskin anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus sampai akhirnya dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu dipegang kerajaan Arab Saudi sampai sekarang. Bayangkan masih ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Bayangkan amal kebaikannya bertahan 1440 tahun. Di Indonesia kita punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalkan ya, ada 27.000 pondok pesantren ya di Indonesia. Itu satu hari kita kunjungi satu pondok ya, sampai kita usia 50 tahun nggak selesai. Lalu ada seorang kiai pernah keluar rumah juga. Beliau menjual perabot rumahnya untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 12 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang dibangunnya. Ketika kita berkumpul di sini Bapak Ibu, miliaran orang detik ini dikubur sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab apa? Sekali-kali tidak bisa. Oleh karena itu, jadikan amal-amal kita itu melampaui usia kita. Akhir kata, Bapak Ibu semua, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi berbagai tokoh dunia, dikasih penghargaan berbagai tokoh dunia ya, Raja Charles, Vladimir Putin dan berbagai tokoh dunia lain. Satu hal yang saya tanamkan buat diri, keluarga dan orang-orang yang saya pimpin, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya, dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Kupas-kupas, buah manggis, puas nggak puas, waktunya habis ya. Berjalan awasi dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan ya. Jadi saya nggak salah apa-apa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indrawati SPDI yang senantiasa insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Ustadz, Ustazah, dan juga semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari BSI, Rumah Zakat, ataupun dari UMI yang senantiasa insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Bapak Kasun, Bapak BPD, dan juga Bapak RT RW, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat desa Balesari yang insya Allah dipunrahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kepada wisuda guru se-desa Balesari yang insya Allah pada hari ini senantiasa sehat semuanya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semuanya yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu
Bu Yati dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan baik ini kita dapat berkumpul di masjid, depan masjid dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'asalam, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallim wal ali ghariqna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman wa sa'ati ya ayyuhal susalamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin safi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil lirabbil alamin ya rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana amma ba'd. Hadratal kurama, para alim, para ulama desa Balesari yang senantiasa kaulo hormati dan yang saya taati dawuh-dawuhipun. Kepada Ibu Kepala Desa Balesari beserta seluruh perangkatnya, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala BPD Balesari yang senantiasa saya hormati, kepada Ibu Yati Indrawati, Sarjana Pendidikan Islam selaku inspirator beserta seluruh timnya yang saya hormati, seluruh pihak yang mendukung acara ini untuk mensukseskan acara ini, yang saya hormati kepada seluruh wisudawati yang berbahagia. Puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sanjungan solawat serta salam kepangkuan beliau Priyantun Agung Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut pembicara yang terdahulu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pribadi berdiri di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, khususnya kepada Bapak Protokol, untuk menyampaikan satu patah kata, dua patah kata yang mudah-mudahan nanti
ada hikmahnya, ada manfaatnya kagem panjenengan sedaya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Yati ini membuat suatu program terobosan namanya. Program yang tidak hanya menjadikan masyarakat Desa Balesari ini pinter nopo cerdas dalam membaca Al-Quran, tetapi beliau juga memberikan inspirasi agar ekonomi masyarakat niki, masyarakat Desa Balesari menika saged terangkat. Nah, ini suatu terobosan besar kalau berpendapat menikah. Kenapa demikian? Karena motivasi-motivasi yang seperti ini, yang seperti inilah yang dibutuhkan dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Dengan adanya inspirasi ini, maka paling tidak di suatu daerah ini perkembangan dalam belajar Al-Quran ini semakin berkembang, semakin maju. Bu, ngapunten nggih, kula nderek tanglet panjenengan iki. Jenengan lek belajar Al-Quran iki seneng napa seneng? Seneng napa bahagia? Bahagia napa terharu? Sedangkan Ibu nggih, ini tidak ada yang kagungipun, ini semua mana nggih? Ibu-ibu nggih. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi suatu terobosan inilah yang mengakibatkan suatu daerah ini maju dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD, dasaripun kita membaca Al-Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Barang siapa yang sebaik-baiknya manusia, khairukum, sebaik-baiknya manusia ialah yang mau belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Kinten-kinten ibu-ibu niki, ibu-ibu sedanten menika mau apa tidak untuk mengamalkannya? Loh, kok namun sekedhik yang mau? Kurang semangat Bapak nggih. Semau ngoten. Mau ngoten nggih. 1 2 3. Jenengan mau apa tidak ibu-ibu? Inilah yang dinamakan semangat atau himah. Bila panjenengan mau mengajarkannya, minimal putra-putra panjenengan saged ngaos ngaji kados panjenengan, niki adalah suatu barokah ingkang ageng Bapak. Barokah ingkang ageng Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Beliau Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dawuh, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Dan barang siapa dan barang siapa yang mencintai aku, maka kelak bersamaku di surga. Nah, kinten-kinten jenengan belajar Al-Quran dengan iming-iming surga. Kinten-kinten jenengan seneng napa mboten? Oh, nggih seneng Bu. Wong kula mawon nggih seneng kok. Bilih panjenengan belajar Al-Quran. Niki ngapunten Bu Yati. Niki ibu-ibu lek belajar Al-Quran niki semangat to, Bu. Waduh.
Bu, oke. Bu, kula saged maos hak. Waduh. Hak kali mangap ngoten nggih. Terus kadang-kadang belajar huruf kha. Nah, waduh. Berarti niki pun ada jiwa berani. Ngoten nggih. Lek panjenengan pun ada jiwa berani untuk mengeluarkan makharijul huruf, maka yang dinamakan wonten atau dinamakan jenenge PD nggih. Lek panjenengan boten berani maos Al-Qur'an boten PD, lek ngimami Yasin, lek ngimami tahlil, ngapunten Bapak dan Ibu nggih. Niki panjenengan imam mones nih, imam mones yu. Gawes aku ora pati iso maca Al-Qur'an. Ya, lak malih ngoten. Nggih napa mboten? Nah, inilah Bu yang dinamakan kalau kita belajar Al-Quran akan memunculkan jiwa PD. Bila perlu gurune panjenengan saleh Bu. Estu Bu, sama nek maca salah ini. Sing bener aku. Kok kaya wong ngorok. Ngoten. Leres mboten? Bu, sama nek maca salah hak. Sing maca bener ngene. Loh, itu lah kok kudu hak. Nah, ini masih perlu dibenarkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa nggih? Harus semangat dalam belajar Al-Qur'an. Karena dengan belajar Al-Qur'an inilah panjenengan adalah dasar nggih. Mau Yasin, mau khatmul Quran nggih, ketika kata ngaten nggih, ten desa-desa kampung-kampung ngaten niku suaranya malah eco-eco. Nggih, ngaten lah. Terus kemudian maos diba, lek panjenengan maos Al-Qur'an, maos kitab, maos dibae sae-sae, insyaallah panjenengan mempunyai jiwa PD. Napa malih nggih? Nggih, harapan saya pribadi mudah-mudahan untuk khatmul Quran ini yang seperti ini akan berulang kembali, akan akan dilaksanakan kembali, diulang-ulang kembali sebagai syiar Islam dalam syiar Al-Quran di setiap daerah. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian mekaten ingkang kawula sampaiaken, mudah-mudahan saged damel engen panjenengan, dan kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-hadirun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, ustadzat, para tokoh masyarakat, Ibu Yati dan Ustadz Dambah, itu juga Ustadz Erik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya amal hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang di wisuda. Mugi-mugi derap langkah kula panjenengan sedaya menuju tempat ini dicatat dening Allah Subhanahu wa taala dados amal soleh. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga diberi keturunan yang soleh solihah. Semoga diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wonten-wonten sing pengen rabi malih bojone, Allahumma amin. Monggo kita ngaturaken puji syukur ing ngarsanipun Allah.
Bapak Ibu guru Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini merupakan suatu nikmat ya, karena kesehatan kita diberikan dan juga keselamatan yang masih diberikan kita atas Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Wisuda Guru Al-Quran dengan mengangkat tema melahirkan Guru Al-Quran Desa BSI Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Wisudawati yang pertama, Ibu Tini binti Misti. Wisudawati yang kedua, Ibu Suwati. Wisudawati ketiga, Ibu Luluk Musfirah binti Budiono. Wisudawati keempat, Ibu Bidayati Sofia binti Majuri. Wisudawati kelima, Ibu Lutfi Nurhidayati binti Sa'in. Wisudawati keenam, Ibu Martin Dian Safitri binti Mistam. Wisudawati ketujuh, Ibu Wahidatu Ainiyah binti Suraji. Wisudawati yang ke-8, Ibu Ida Khairiyah binti Suraji. Wisudawati ke-9, Ibu Kelompok binti Tayyib. Wisudawati ke-10, Ibu Siti Arafah binti Kuat. Wisudawati ke-11, Ibu Yayu binti Sairi. Wisudawati ke-12, Ibu Juliana binti Mistam. Wisudawati ke-13, Ibu Miswatin binti Supatmo. Wisudawati ke-14, Ibu Siti Aminah binti Ahman. Wisudawati ke-15, Ibu Yarni binti Misti. Wisudawati ke-16, Ibu Siti Komariah binti Bayatin. Wisudawati ke-17, Ibu Suntiani binti Samari. Wisudawati ke-18, Ibu Sriatin binti Misuno. Wisudawati ke-19, Ibu Afid Nur Khalifah binti Sutiman. Wisudawati ke-20, Ibu Tarni binti Lemeri. Wisudawati ke-21, Ibu Wahmi binti Jayadi.
Wisudawati ke-22 Ibu Supini binti Naim. Wisudawanti ke-23 Ibu Yuli Ulfiah binti Endang Marsuji. Wisudawati ke-24 Ibu Iva Mar'atus Salihah binti Nurhuda. Wisudawati ke-25 Ibu Tami binti Misti. Wisudawati ke-26 Ibu Vivin Raudatul Ummah binti Sampur. Selanjutnya dari kelas Jumat RW2 Wisudawati ke-27 Ibu Ria Novitasari binti Kamat. Wisudawati ke-28 Ibu Nindi Berliana Nur Mukaromah binti Edi Sueb. Wisudawati ke-29 Ibu Rika Yunitasari binti Muhammad Yusuf. Wisudawati ke-30 Ibu Sumiarti binti Sukerman. Wisudawati ke-31 Ibu Lestianingsih binti Suma. Selanjutnya dari kelas Jumat sore RW1 Ibu Tumi binti Laseno. Ibu Sunti binti Sanusi. Ibu Anita Puji Slamet binti Dianto. Ibu Eni Susanti binti Riyadi. Ibu Nina binti Sabar. Ibu Nurwati binti Sariman. Ibu Nur Abidah binti Warijan. Ibu Yamini binti Darto. Ibu Tuti binti Mustafa. Ibu Ramsiani binti Kasnawi. Selanjutnya dari kelas Jumat sore RW1 Ibu Tumi binti Laseno. Kami ulang lagi. Selanjutnya dari kelas Selasa malam Ibu Jumani binti Paijo. Ibu Sriani binti Tayyib. Ibu Nur Idayanti binti Rusno. Ibu Kamina binti Ponirin. Ibu Wistiani binti Samian. Ibu Tainem binti Lamaun.
Ibu Warti binti Jayadi. Ibu Wartini binti Jaimin. Ibu Istiharah binti Sa'ud. Ibu Ani Mulyawati binti Jaimin. Ibu Siti Ma'rufah binti Sami'an. Ibu Jumaiyah binti Suyadi. Selanjutnya dari kelas Minggu sore RW 01, Ibu Piani binti Lamin. Ibu Wiyarti binti Tukiran. Ibu Mulyatin binti Lamin. Ibu Nita Ayu Francisca binti Suparto. Ibu Iswati binti Slamet. Ibu Eni Yuliati binti Lawi. Ibu Suyatmi binti Marsaid. Ibu Minara binti Patah. Ibu Asfiatul Ula binti Namun. Ibu Sunarni binti Kusnan. Selanjutnya kelas Sabtu malam, Ibu Juju Agustin binti Latif. Ibu Misiem binti Misran. Ibu Lili Yuliana binti Wadi. Ibu Sofia Yuniarta binti Slamet Mulyono. Ibu Winda Amalia binti Siono. Ibu Puput Mustika Sari binti Suratman. Ibu Widayanti binti Santanu. Ibu Arbaina binti Usman. Ibu Marsuci binti Suryadi. Selanjutnya dari kelas Sukoyono, Ibu Siti Munawaroh binti Muntaib. Ibu Ika Sulistiawati binti Sulianto. Ibu Juwaria binti Solihan. Ibu Uswatul Hasanah binti Irsyadi.
Ibu Nuryati binti Ma'un. Ibu Karini binti Karyono. Ibu Sunaya binti Rokani. Ibu Sutami binti Ramin. Ibu Mudawama binti Simpar. Ibu Wijiastuti binti Sa'i. Ibu Siti Fatimah binti Kustiar. Ibu Dwi Setitiahayu binti Seswadi. Selanjutnya dari kelas Rabu Nanasan. Ibu-ibu sekalian, mohon perhatian apabila nanti ada yang terlewat untuk disebut, untuk bisa lapor kepada Ustazah Nini. Nanti apabila ada yang terlewat disebut, mohon bisa melapor ke Ustazah Nini. Selanjutnya dari kelas Rabu Nanasan, Ibu Pujiati binti Nuryanto. Ibu Mislah binti Rejo. Ibu Yamsiana binti Aslan. Ibu Martina binti Durrahman. Ibu Atim Mafita binti Parimin. Ibu Tuti binti Toyib. Ibu Nyariam binti Tukiman. Selanjutnya kelas Jumat Nanasan. Ibu Sumiatin Nur Cahyani binti Parlan. Ibu Hartati binti Slamet. Ibu Anis Fitria binti Suraji. Ibu Tarni binti Durrahman. Ibu Tarni binti Kasim. Ibu Siti Fatur Rahmah binti Saiful Hadi. Ibu Suwarni binti Kasnari. Selanjutnya kelas Ahad Dampet. Ibu Anna Maria binti Sutoyo.
Ibu Yunita Dina Rizkyawati binti Wiyadi. Ibu Sulistiati binti Tarmuji. Ibu Rizky Nolidatul Aisyah binti Supoyo. Ibu Winarsi binti Parlan. Ibu Sulia binti Miskin. Ibu Soliana binti Parlan. Ibu Siti Mudrika binti Tarmuji. Selanjutnya kelas Kamis dan Prit. Ibu Jumani binti Dulani. Ibu Anita Sukarsi binti Jais. Ibu Mujiati binti Pasarun. Selanjutnya kelas Selasa dan Prit. Ibu Sumini binti Sukri. Ibu Liatun binti Panito. Ibu Dewi Sri Antini binti Sulaiman. Ibu Heni binti Tawar. Ibu Eka Restu Oktianti binti Sucipto. Ibu Puput Nopiana binti Rati. Ibu Winarse binti Abdul Karim. Ibu Sriani binti Salam. Ibu Lili Setiawati binti Jamal. Ibu Nurwia binti Sardi. Selanjutnya dari kelas Rekesan. Ibu Siswi Rahayu binti Sugiono. Ibu Devi Wulandari. Ibu Kartini binti Karsian. Ibu Yayu binti Sukirman. Ibu Anissa Kodrun Nada binti Kusnadi. Ibu Ismi Nur Hidayah binti Sabar. Ibu Maryam binti Muhammad Sahroni. Ibu Sumatun binti Manan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah ini akan ada surprise dari beberapa peserta wisudawati, wisuda guru Al-Quran. Monggo, silakan kembali ke tempat duduk. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu serta hadirin sekalian bahwa peserta wisuda guru Al-Quran yang diselenggarakan oleh Program Pemberdayaan Pendidikan Rumah Zakat Desa BSI Balesari, Kecamatan Ngajung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, kurang lebih terdiri dari 127 peserta yang berada di beberapa titik di wilayah desa di wilayah Kecamatan Ngajung. Program ini terselenggara atas kerjasama antara pihak Rumah Zakat dengan Bank Syariah Indonesia. Dan tidak lupa program ini sepenuhnya dikawal oleh Umi Foundation, Rumah Quran Darussalam, Desa Berdaya Balesari. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga para ibu-ibu yang hebat dan luar biasa yang pada hari ini telah diwisuda dalam acara wisuda guru Al-Quran dengan mengusung tema melahirkan guru Al-Quran yang kompeten dan bersanad, Allah jadikan sebagai ibu-ibu yang senantiasa mencintai Al-Quran dan yang tentunya akan melahirkan generasi-generasi pecinta dan penghafal Al-Quran, insya Allah. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agenda selanjutnya yakni penganugerahan sekali lagi kami sampaikan agenda selanjutnya yakni penganugerahan apresiasi setinggi-tingginya kepada beberapa peserta. Kami ulang lagi, apresiasi kepada para guru dan pengajar Al-Quran. Dengan penuh rasa hormat, kami mohon untuk hadir ke atas panggung kepada Ustazah Ulfa, Ustazah Ria, Ustazah Nini, dan Ustazah Sylvia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah keempat ustazah yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelatenan, kegigihan mengawal, mendampingi, menemani, mengajar, serta mendidik para peserta yang tergabung dalam Rumah Quran Darussalam Desa Berdaya Balesari dari Program Pemberdayaan Pendidikan Rumah Zakat Desa BSI Balesari, Kecamatan Ngajung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kami mohon Ibu Kepala Desa Balesari, Ibu Nani Rahayuni Tias, untuk berkenan ke atas panggung untuk menyematkan selempang kepada 4 ustazah yang telah
mengajar, mendidik, serta menemani para ibu-ibu yang luar biasa dalam mempelajari huruf demi huruf hijaiyah, potong demi sepotong ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama disematkan kepada Ustazah Nini. Menghadap ke sini Bu, supaya bisa difoto. Menghadap ke sini sambil berjabat tangan.